Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan berjudul Menikah Sesuai Syariah, Mudah, Murah, Simpel. Sebelum melanjutkan ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taufikur Rahman. Saya dari kelas ASY 21A dengan NIM 2110102029 dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam Taskia Bogor dan mata kuliah ini adalah Hukum Keluarga Islam di tahun 2023-2024. Nah, saya akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu, apa itu nikah? Menurut Islam, menikah memiliki makna yang mendalam sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, melengkapi separuh agama dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, menikah dianggap sebagai pelengkap hidup, membawa keberkahan dan melindungi diri dari perbuatan yang dilarang. Seperti zina, dalam Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga bentuk ketaatan kepada perintah agama dan upaya untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Allah pun menganjurkan dan memerintahkan untuk menikah yang telah turun dalam surat An-Nur ayat 32 berisi anjuran untuk menikah yang ayatnya berbunyi wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqura yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri baik duda ataupun berjaka atau perempuan yang tidak bersuami baik janda ataupun gadis. Dalam ayat ini Allah memerintahkan bahwa menikah itu sebuah anjuran dari agama dan sebuah hal yang mesti dilakukan serta dilaksanakan. Adapun Rasulullah SAW juga memerintahkan pada hadis pernikahan sebagai penyempurna iman. Rasulullah mengatakan, siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah iman, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. Jadi separuh dari iman kita itu berisi ketakwaan, dan menikah ini adalah menyempurnakan separuh yang lainnya. Maka dari itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan Islam itu sendiri, untuk kita menikah. Yang pertama itu, menikah itu mudah. Menikah dalam Islam dianggap sebagai langkah yang mudah karena agama ini menekankan sederhana dan fleksibilitas dalam proses pernikahan. Proses akad nikah relatif sederhana, persyaratan tidak rumit, dan hak serta kewajiban suami istri dijelaskan dengan jelas. Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Minimnya beban finansial diindikasikan oleh panduan yang diberikan mengenai mahar yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial. Kesederhanaan dalam hidup dan menikah ditekankan, sehingga menikah di Islam diarahkan untuk menjadi langkah yang mudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan mengedepankan keadilan serta kemanusiaan. Selanjutnya adalah menikah itu murah. Menikah dianggap murah dalam Islam karena agama ini mendorong kesederhanaan dan memberikan keringanan dalam proses pernikahan, termasuk aspek mahar. Islam mengajarkan fleksibilitas dalam menentukan mahar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pihak. Dengan memberikan kebebasan dalam menetapkan mahar, agama Islam memastikan bahwa pernikahan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan. Keringanan dalam mahar ini menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan, sehingga proses pernikahan dapat dijalankan dengan ringan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Selanjutnya adalah menikah itu simpel. Menikah dianggap sederhana dalam Islam karena agama ini menyediakan prosedur yang jelas dan tanpa kerumitan. Proses akad nikah dilakukan dengan kesepakatan antara pasangan dan saksi-saksi,
tanpa melibatkan ritual yang rumit. Islam juga menekankan kesederhanaan dalam mahar yang disesuaikan dengan kemampuan finansial dengan pendekatan praktis dan tanpa ada beban yang berlebihan. Islam memfasilitasi pelaksanaan pernikahan secara sederhana sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah menikah itu yang pertama adalah mudah. Menikah itu mudah karena Islam telah mengajarkan kita bahwa untuk memilih pasangan itu sudah disediakan oleh Islam kriteria-kriterianya untuk cara-cara menikahnya, cara-cara prosedur dalam akad nikah dan lain-lain itu sudah dijelaskan oleh Islam. Yang kedua adalah menikah itu murah. Menikah itu murah terkadang orang itu ibu-ibu atau bapak atau semua penonton yang telah melihat presentasi saya, terkadang menikah itu menjadi sebuah ketakutan karena jumlah mahar atau karena tidak adanya masih bingung setelah menikah saya akan memberi makan apa kepada istri saya. Sementara tadi Allah sudah menjelaskan bahwa menikah ini membukakan pintu-pintu rezeki dan mahar itu bisa disesuaikan dan mahar itu sebaik-baiknya mahar adalah yang murah dan juga pantas bagi istrinya. Yang ketiga adalah menikah itu simpel. Simpel sekali karena sudah kita lihat banyak sekali KUA atau beberapa lembaga-lembaga yang berbasis syariah mengadakan nikah gratis atau nikah di KUA dengan gratis. Jadi sangat-sangat simpel gitu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam dan telah diajarkan oleh Islam sendiri, bagaimana hak kewajiban suami istri, bagaimana setelah menikah, sebelum menikah, bagaimana hukum-hukumnya. Terkadang yang menjadi ketakutan bagi beberapa orang untuk menikah adalah tentang walimah. Walimah itu adalah perayaan atau resepsi. Pentingkah? Penting atau tidak? Sebenarnya penting ibu-ibu. Cuman terkadang kita itu terlalu memaksakan diri. Kita terlalu ingin acara yang besar karena mungkin ada strata kehidupan, ada namanya egosentris, bahkan ada juga yang namanya kita takut dipandang orang gitu. Terkadang kita terlalu memikirkan perkataan orang tanpa memikirkan kondisi kita sendiri gitu. Nah, kadang itu yang dipikirkan tentang bagaimana resepsinya harus besar, harus di gedung atau apa. Nah, itu juga yang menghambat bagaimana kemudahan dan murah simpel dalam menikah ini jadi terhambat. Saya telah merincikan dalam tema kecil saya tentang bagaimana orang takut untuk menikah. Alasan beberapa orang takut menikah. Sebagian orang mungkin takut untuk menikah karena mahar yang dianggap sebagai beban finansial yang berat. Maharnya yang tinggi kadang menjadi kendala bagi mereka yang merasa belum memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Jadi mahar ini menjadi sebuah ketakutan juga bagi kaum muda, teman-teman kita yang belum nikah. Mereka takut akan jumlah mahar dan berapa yang harus diberikan. Mereka masih berpikir atau bertanya-tanya tentang itu. Maka ada beberapa kasus di Indonesia yang perlu kita lihat tentang mahar ini. Beberapa kasus gagal nikah karena mahar. Minta mahar 5 miliar rupiah, artis janda ini terancam gagal nikah. Viral lulusan sekolah kedinasan minta mahar nikah 50 juta, resepsi 400 juta. Minta mahar sertifikat rumah berujung batal nikah, terbongkar. Pekerjaan Yesi, calon pengantin wanita. Nah, ini adalah beberapa kasus yang saya kumpulkan tentang bagaimana mahar ini menjadi penghambat tentang sebuah keistimewaan dalam menikah. Bagaimana menikah ini adalah sebuah ibadah yang paling lama, namun mahar ini menjadi momok berat gitu, yang menjadi sebuah ketakutan tersendiri, sebuah ancaman, bahkan sebuah hal yang dipandang jika mahar tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh calon istri atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga istri, itu menjadikan kemungkinan untuk batal menikah. Karena beberapa orang memandang mahar itu harus diberikan sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan oleh orang tua istri. Sebenarnya itu sebuah kesalahan. Karena mahar itu adalah bentuk penghargaan, bentuk pengakuan atau bentuk penunjukan rasa cinta lah. Simpelnya kita sebagai seorang suami kepada istri. Karena nantinya mahar ini akan menjadi milik istri, bukan untuk keluarganya atau siapapun. Maka
Bagaimana Islam memandang mahar? Nah, dalam Islam, mahar dipandang sebagai hak perempuan yang diwajibkan sebagai bagian dari pernikahan, menunjukkan tanggung jawab dan penghargaan suami terhadap calon istri. Pandangan Islam menekankan kewajiban memberikan mahar secara adil dan sesuai dengan kemampuan finansial. Islam juga menekankan bahwa mahar terbaik adalah yang lebih sederhana dan terjangkau, menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah ukuran utama. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan juga nilai moral dalam pernikahan. Nah, Islam memandang mahar dengan simpel seperti itu. Cuman terkadang beberapa orang menjadikannya rumit serta menjadikan sebuah ketakutan. Selanjutnya ada bagaimana Rasulullah SAW memandang mahar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sebaik-baik wanita ialah yang paling murah maharnya. Rasulullah SAW menghargai mahar dalam pernikahan dengan menekankan keadilan dan kemampuan finansial. Dalam hadisnya beliau menyarankan agar mahar disesuaikan dengan kemampuan dan menekankan bahwa mahar yang baik adalah yang paling mudah. Pandangan Rasulullah ini mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan dalam Islam. Jadi Rasul pun mengajarkan bahwa mahar yang baik adalah mahar yang sederhana, sesuai dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan dengan calon istri. Jadi siapapun yang ingin menikah, siapapun yang ingin memiliki anak atau dirinya menikah, harus paham bagaimana mahar ini dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa murahnya mahar, kesederhanaan mahar itu bukan berarti menurunkan harga dari seorang atau menurunkan harga diri dari seorang mempelai wanita, tapi itu bentuk pengakuan, bentuk tanggung jawab karena sesungguhnya nikah ini tidak memberatkan karena tujuan nikah ini adalah ibadah seumur hidup, ibadah yang panjang, jadi tidak ingin ada orang yang tersakiti atau tidak memberatkan calon keluarga kecil yang ingin terbentuk gitu. Nah, kesimpulan yang saya dapat ambil dari beberapa tadi yang telah saya sampaikan adalah pertama, menikah sesuai syariah yang diinginkan dalam Islam mengusung prinsip kesederhanaan, kemudahan, dan keterjangkauan. Salah satu aspek penting dalam pencapaiannya tujuan ini adalah ringannya mahar. Pandangan Islam yang tercermin dalam ajaran Rasulullah SAW mendorong pemberian mahar yang sesuai dengan kemampuan finansial, menekankan bahwa mahar yang terbaik adalah yang sederhana dan mudah. Dengan demikian, konsep menikah sesuai syariah tidak hanya menciptakan ikatan pernikahan yang sah secara agama, tapi juga merangkul nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan kemurahan hati, menjadikan pernikahan yang menjadi langkah yang mudah terjangkau dan bermakna. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa terus memberikan motivasi serta terus memberikan semangat para kaum muda yang belum menikah serta bisa menjadikan acuan atau sebuah pembelajaran untuk kaum muda yang nantinya akan menikah ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.